Kok jangan ditanyain gitu anjir, kalau jadi kita mau Iya ngomong. sih. Jadi kita mau ngapa? Apa nih? Kan ini nih kita lagi main ke kontrakan barunya Cinta ya. Studio ya. Studionya Cinta. Ternyata dia berkembang sangat jauh, Cok, selama ini. Dari kita kenal Cinta tahun berapa? 2018 ya. 2018. Karena for your information, kita ini teman teater semuanya. Kita tuh angkatan 2018. Sebenarnya beramai ya. Organisasi lah, organisasi. Iya, Semuanya organisasi. rame. Sebenarnya kita beramai ya, ada beberapa teman kita yang nyebar juga. Sebenarnya ada yang di sini, cuman ada yang sibuk juga gitu. Jadi itu kita awalnya kan berlima, ya kan, Lebih sih berlima lah. sebenarnya, Sebenarnya banyak, lebih, tapi cuman yang intim, Mengerucutnya yang dekat. dekat sampai akhir itu 5 orang. Terus aku, Ica, Acit ada namanya, itu bertahan di Jogja. jadi lima orang itu 4 cewek 1 cowok. Terus abis itu yang duanya lagi, Jessie sama Rita. Jessie tuh ke Surabaya ngerantau kerja, pergi dari Jogja. Rita balik ke tempat asalnya di Kalimantan. Nah sekarang Jessie abis resign dari tempat kerjanya di Surabaya. Nah setelah dia resign, 1 hari setelah resign ya? Satu Iya, hari 1 setelah hari resign, lu ini kan Ke Jogja ke Jogja buat liburan. buat Tapi liburan. mungkin sebelum kita bahas soal dia resign, kita tarik ke belakang dulu nih, Cok. Kayak kita kan yang masih stay di Jogja nih bertiga, tapi kan sobat kita satu, Nurita di Kalimantan dan Jessie yang ke Surabaya dan memutuskan untuk keluar dari Jogja. Kan ini memutuskan keluar dari Jogja setelah kita berapa tahun ya? Sekitar 5 tahun. Iya, 4 sampai 5 tahunan lah di Jogja. Kan itu kita lumayan cukup dekat. Terus setiap hari kita bertemu bersama, bahkan dari pagi. Aku kan satu jurusan sama Jessie ya, sastra Indonesia. Bahkan dari pagi sampai malam, sampai besoknya lagi tuh ngeliat mukanya Jessie juga, pun juga dengan teman-teman yang lain. Pasti berat lah ninggalin Jogja yang dimana kita udah 4 tahunan ya. 4 tahunan, anggap aja 4 tahunan ya, dengan pentas bareng. Terus kita Banyak kegiatan. banyak ya, kegiatan kebersamaan. bareng. Gimana? Kan kalau kita nanya ke Rita nggak bisa nih, orangnya nggak ada nih di sini. Susah juga orang yang Susah juga ditanyain. ya. Susah juga ya Rita. Kenakannya susah. Susah. Jadi Jadi coba lama. kalau dari Jessie nih, Jessie lu gimana keluar dari Jogja? Feelingnya seperti apa? Ada homesicknya nggak? Bukan homesick sih ya, soalnya Jogja bukan Ya, rumahnya dia. kangen, Ya kangen. kangen. Ya mungkin coba lu gimana? Sebenarnya sih keputusan waktu karena kan pindah ke Surabaya itu kan kerja kan ya. Itu mutasi sih, bukan namanya kerja baru, tapi mutasi kerjaan. Itu sih sebenarnya keputusan yang cukup dipikirkan, memakan waktu sekitar 2 bulan 3 bulan lah untuk memutuskan yes or not gitu loh, untuk ngambil keputusan itu. Karena ya mikirnya kayak aduh berat deh, kayaknya di sini udah zona nyaman banget gitu, udah enak banget. Maksudnya teman-temannya tuh udah terbentuk gitu kan ya. Udah punya teman di sini, terus mainnya ya udah di situ-situ aja ya, udah nyaman banget lah pokoknya di Jogja itu. Dan sedikit nyambung ya, dan kita tuh juga bertemannya bukan cuman teman untuk hahihi, tapi kita juga teman buat brainstorming bareng, buat berpikir bareng, buat saling diskusi, bahkan kita saling kesel-keselan bareng, nangis-nangisan bareng. Dan menurut gue susah sih, sampai sekarang gue belum nemuin teman yang maksudnya kayak kita dulu. Iya, bener. Gitu. Nah makanya kan kenangannya banyak kan, jadinya itu sih yang buat kayak aduh udahlah nggak. Awalnya aku awalnya punya pikiran yang kayak nolak sama sekali untuk ngambil keputusan mutasi itu. Jadi dari awal ada announce itu aku langsung cari loker di Jogja lagi gitu kan. Udah nyebar CV ke sana kemari, udah nggak apa-apa deh kerja apa aja, yang penting aku kerja di sini gitu. Tapi suatu ketika aku dikasih tahu gitu sama temanku kantor juga, kayak dibilangin gini, dia kan udah berumah tangga juga ya. Terus dia bilang kayak gini, kamu kalau mau
hidup nyaman emang di Jogja aja gitu. Tapi kalau kamu pengen hidup kaya, ambil di Surabaya gitu kan, karena ya kita nggak mau bohong ya, UMR Jogja sama Surabaya itu kan jauh ya. Waktu itu setengahnya. Kalau sekarang aku kurang tahu sih berapa. Masih Jauh ya, bro ya. masih jauh, setengahnya. Jadinya kayak walaupun ya kalau dipikir-pikir biaya hidupnya pasti kan akan mahal di sana gitu. Tapi waktu aku terjun ke Surabaya enggak kok gitu. Karena biaya hidupnya juga kita bisa kontrol gitu. Yang susah bukan biaya hidup ternyata guys, tapi gaya hidup gitu. Itu yang susah. Tapi emang otomatis sih di sana nanti gaya hidupnya kita akan ya ikut kalau di sini kan kita masih bisa kontrol ya, kayak ya udahlah makan itu aja gitu loh. Kalau di sana itu mungkin karena sedikit minim tempat untuk healing, wisata gitu. Terus kalau di sini kan kayak banyak ya, kayak Terus Ke dikit langsung utara sama- dikit gunung, nah kayak gitu. selatan dikit pantai. Dan itu kan hemat banget ya. Kalau paling uang bensin doang lah di sana, dan jajannya kan goreng-gorengan. Kalau di Surabaya kota itu ya kita mau nggak mau mainnya ke mall gitu, karena nggak ada wisata gitu kan. Ke mall pasti keluar uang, spend duit itu nggak mungkin cuma 50.000 tuh bohong banget. Bohong Belum banget. makan, Nah, minum, perintilan. iya, itu pasti minimal 150 itu pasti keluar. 150 itu kita nggak kerasa keluar gitu. Itu sih yang mungkin perbedaannya. Cuma kalau dipikir-pikir omongannya temen aku waktu itu ya bener emang. Mungkin kalau aku di Jogja terus sampai sekarang, aku belum tentu bisa mencapai istilahnya tabungan yang sekarang aku punya gitu loh gitu. Karena di sana aku bisa saving money lebih lagi gitu di sini gitu. Tapi kalau dipikir-pikir juga waktu di Jogja aku kayak mikir, aku kayak ini belanja di Jogja dulu 150 bisa deh seminggu. Tapi kalau di Surabaya tuh nggak bisa guys gitu. Terus tiba-tiba 150 tuh cuma 3 hari. Sehari bahkan ya. Iya, bisa kayak gitu. monggo di. Ada ini ya, ada konsumsi ya. Jujur gue kaget. Jujur ini udah nggak utuh ya. Iya, jujur habis dipakai endorse juga ya. Oh iya. Tapi yang gue sorotin ya tentang perbedaan gaya hidup di Jogja sama di Surabaya. Tadi kan lu bilang kalau ya kalau di Jogja tuh misalnya 150 bisa buat 3 hari, tapi di sana tuh kayak cuma buat sekali jajan kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya kita milih gaya hidup yang wah di Jogja tuh kan sebenarnya banyak banget ya. Bisa banget. Kayak coffee shop tuh di mana-mana dari dulu. Terus kayak apa sih orang-orang fancy yang ke mall tiap hari itu kan juga ada ya. Tapi kayak untungnya mungkin kita tuh bergaul dengan orang-orang yang sederhana gitu loh. Jadi kayak kita kan sebagai pendatang ya hitungannya, lu dari Ngawi, gue dari Bekasi, dia dari Batam. Iya. Tapi kita bergaul dengan orang-orang yang punya adat Jawa. Yang nilai survivalnya tinggi ya. Dengan kesederhanaannya Nah, bener, mereka gitu. Jadi untungnya gue bersyukurnya kita bergaulnya sama lingkungan itu gitu loh. Jadi kayak kita kebawa untuk kebersahajaannya, terus sederhananya, terus kayak apa ya, menyesuaikan hidup cukup. Iya. Gitu. Dan kadang pun karena misalnya apa ya, karena kita hidup di lingkungan yang lumayan sederhana kayak gitu, kadang kita mau foya-foya juga kepikiran ya buat apa juga ya. Sedangkan kita di yang kondisi seperti itu aja dulu di pendopo kayak cuman bawa tahu bulat yang penting makannya rame-rame itu lebih enak gitu loh, daripada kita pergi ke mana misalnya kayak ke Tom Sushi terus makan sushi itu kayak beda. Jadi sebenarnya kayak kita mau susah ya ayo pada saat itu ya. Dan padanya kok di bawa sini juga sama kita yang tiap hari sekarang. makan tempe no problem, nggak malu gitu. Penting kenyang. Jadi ya itu situs apalagi ada nggak perbedaan apa kultur atau kayak perasaan lo ketika misalnya meninggalkan Jogja terus balik lagi ke Jogja untuk berlibur, gimana perasaan lo? Kalau waktu ninggalin itu kan pasti berat ya. Itu tadi udah aku ceritain. Kalau pas di sananya perbedaan culture pasti ada. Kalau orang sana kan emang kayak
ya udah hidup untuk kerja gitu kan ya, karena emang kota apa ya, industri ya kan ya, jadinya corporate life. jadi ya udah mereka emang hidup untuk kerja gitulah. Dibilang sedikit individualis, nggak tahu ya, emang lingkunganku aja atau gimana. Aku kan di sana kan udah pindah kantor 2 kali ya. Yang kantor pertama itu awal-awal itu aku merasa nggak betah gitu. Mungkin kayaknya 3 bulan awal gitu aku nggak betah karena Anjir, gue masih inget banget dulu pas patah hati pertama gue di Jogja aja. Lu nggak ada ya? Lu nggak ada? Dia ada di Surabaya nggak sih? Ini yang mana sih? Yang putus pertama kali yang kita di 35 Oh, lagi yang di staycation. 35 homestay. Iya. Kita lagi staycation. Iya. yang mana? Lu nggak ada. Lu nggak ada. Pokoknya Dia ada ada ke Surabaya Rita. dia. Tapi lo abis itu ke Surabaya nggak itu? Nggak ya? Belum, itu belum kejadian. Selang, Oh iya, itu pokoknya abis gue wisuda kan. sebelum Setelah Iya tuh, pokoknya abis gue putus, terus dapat musibah, itu kan satu timeline. iya bener. Itu anjir, gue Iya. masih inget banget orang-orang. Bayangin mereka semua pacaran, gue ngerjain skripsi sendirian Apa skripsi di aku juga nggak punya homestay. pacar. Gue ngerjain skripsian sendirian di homestay. Rita pergi sama pacarnya, Mbak Erika pergi sama pacarnya, Cinta pergi sama pacarnya. Iya, terus balik-balik putus. Terus balik-balik dia putus anjir. Bayangin gue lagi ngerjain skripsi, gue kerjain di homestay. ya mereka pacaran cowok semuanya. Enggak, jadi tuh kebetulan kan kita lagi staycation kan, pas malam itu. Tiba ya itu. Apa gimana sih? Homestay, dia kayak homestay gitu. Nah, jadi kita staycation rame-rame karena Rita ke Jogja kan. Iya gak sih? Gara-gara Rita ke Jogja. Nah kan gue belum selesai skripsinya, gue masih garap skripsi. Nah tapi pas malamnya kan kita mutusin extend nih, jadinya 2 hari. Nah ini orang-orang bucin nih pada keluar sama pacarnya, kan gue belum ada pacar. Gue skripsian nih sendirian di homestay, terus gue kamar mandi tiba-tiba ada yang masuk. Wih, udah pulang nih atau bucin nih ya kan. Ternyata dia putus. Pulang membawa kekalahan. Gue punya cerita lucu. Kan waktu itu kan gue pakai nail art kan. Terus gue masuk kamar, seret. Cak, lihat tangan gue, aku bilang gitu kan. Iya Cuk, nail art lu patah. Terus aku bilang, bukan Cuk, gue tremor gitu. Terus dia bilang, hah kenapa Cuk? Iya, Kayak lu dia bayangin gue expect apa, dan datang nih, gue dari kamar mandi jebret, dia datang, Cak, lihat nih, apa coba gue ada juga apa-apa kan, dia pada Bisa lihat yang fisiknya aja ya. fisiknya ya udah, gue baru ingat emang kita nail art bareng dan dia nail artnya patah ya. Gue ketahuan, ya nail art lu patah. Enggak Cok, gue drede, katanya gue gemeter tanda. Oh iya Cok, kenapa, baru gue dudukin lah di akhirnya. Gue nggak tahu soalnya anjir kan kalau gue di ini nggak pernah tremor kan. Terus waktu itu gue tremor, dia malah notice nail art gue. notis anjing. Itu kalau konten endorsement bagus ya. Gak kerekam anjir, siapa yang ini? Sumpah sih itu Iya, aku nggak ikut itu kayaknya itu. enggak. Lucu banget, pokoknya kalau misalnya balik Jogja ya kita kayak kumpul-kumpul kayak gini. Part yang paling gue seneng adalah kalau misalnya kita membicarakan masa-masa konyol dulu. Dulu iya. tuh kalau diinget-inget tuh dijalanin sedih gitu ya dulu. Iya. Sekarang tuh kalau diceritain lucu, Diketawain anjing. ya, jadi Iya. diketawain ya. Tapi dulu tuh kita cukup apa ya, cukup nggak memanjakan teman satu sama lainnya. Kayak kita tuh kalau misalnya emang kesel, iya kesel ya kita bilangin gitu, terutama ada evaluasi ya. Dievaluasi apa, misalnya kayak kita lagi kepanitiaan, kita tuh satu kepengurusan ya teman-teman ya, tapi Jadi kalau kita kesel dulu tuh kadang kita tetap kesel, tapi ntar kita giniin sampai nangis semua gitu. Tapi Iya, balik-balik lagi. Iya, abis itu Gue balik masih lagi. inget banget yang gue di evaluasi di mana ya itu. Oh di Kaliurang. Dia udah nggak jadi pengurus ya? Jadi Dia tapi aku nggak ikut. Oh, lu nggak ikut ya? Nggak ikut. Aku Dia tapi nggak ikut musyang waktu itu. Oh iya, pokoknya anjir Rita nangis kayak gue kan temen lucu gitu, lu gak minta maaf sama gue sama sekali. Gue merinding kalau ngebayangin apa itu kan, kayak geli gue. Rita nangis terus gue bilang, ya Allah kayak Rita yang itu. Terus Cinta, ya kenapa kalian gak ada yang ngomong sama gue? Iya, soalnya anak seorang ini kan pun yang mana ngomong sih sama anak gua. ini kan orang yang kayak apa ya? Kepekaannya kurang ya. Maksudnya orangnya kayak apa ya? Ya udah.
bukan kemarin kurang, mungkin orangnya positif ya, dia pikirannya selalu positif, jadinya ya dia nggak ngerasa Iya, di saat kalau teman-temannya mengkode kadang kita Iya, ada kode kan Jawa itu nggak langsung Iya. ngomong ya. Kita selalu evaluasi, kita selalu Istilahnya, meluruskan itu guys. apa namanya, temennya udah perengat-perengut gitu, dia tetap aja chill, dia nggak ngerasa kok temennya itu marah atau apa, dia tetap ngerasa kayak ya nggak ada apa-apa gitu loh, gitu sih. Gue tetap enjoy ya, jauhnya enjoy ya. enjoy sama udah, soalnya udah apa sama karakter masing-masing, dan udah memaklumi juga, jadi ya udah gitu, adanya kayak gitu guys gitu. Tapi ya sejauh ini masih nyambung itu aja. Betul sekali. Kalau Terus- kalau kalian sendiri merasa kan kalian udah lama di Jogja gitu ya, terus gimana rasanya, ada perubahan apa di Jogja gitu yang bisa diupdate ke aku? Demo kemarin sama ya, seluruh Indonesia demo ya guys. Sorry. Enggak ya, bukan. Di sini ada pole, dia ada pole. Apa ya, perubahan Jogja tuh lebih rame sih ya sekarang. Pertama lebih rame, jalanan yang dulunya kita wah Jogja slow living tidak macet, sekarang udah pelan-pelan mulai macet ya. Iya, gila Malioboro ya. Padahal kan yang aku mikirnya weekdays, terus ini juga nggak ada hari-hari, nggak ada momen liburan atau momen apapun gitu ya. Tapi rame dari siang sampai ke malam tuh rame gitu loh. Kayak wow, ini kalau weekend atau apa namanya ada momen liburan serame apa, pasti lebih rame dari ini gitu loh. Iya, Nggak nyangka bener. sih. Makanya kita kalau liburan ya di kos aja kan. Maksudnya kita yang di Jogja kan bisa sewaktu-waktu aja kan mengunjungi tempat wisata atau Kita keluar. biarkanlah pada wisatawan ini bermain. Benar-benar. Aku kalau waktu aku tinggal di Surabaya gitu ya, kalau lihat story-story anak Jogja gitu ya, teman-teman Jogja tuh aku selalu mikir enak ya mereka gitu. Istilahnya kalau kerja di Jogja tuh pulangnya atau weekendnya mau liburan kemana pun tinggal milih gitu, mau ke alam bisa, mau ke mall bisa gitu loh. Enak banget gitu. Tapi pasti ada plus minusnya. Iya. Mungkin ini next nih plan kita bertiga nih. Apakah Cinta dan aku masih di Jogja, Jessie udah pasti nggak di Jogja ya, karena dia cuma liburan dong ya. Mungkin plan lu selanjutnya apa, Jess? Berarti lu ke Ngawi ya habis ini? Ya pasti dia punya plan lagi lah, dia mau ngapain kan habis resign nih. Aku sih pengennya punya plannya apa ya? Nggak pengen kerja istilahnya tuh di company dulu. Pengen yang apa ya? Pengen freelance aja atau melihat teman-teman, dua temanku ini jadi content creator. Aku juga pengen gitu kan. Enak kayak bukan enak ya, karena aku juga handle apa namanya? Ya sebenarnya kita Anyway, bergeraknya aku sama aja ya. handle kerjanya kan di bidang KOL juga, tapi aku belakang layarnya gitu kan, KOL spesialis. Jadi tahulah ya dunia, banyak dikit tahu dunia KOL, content creator tuh kayak gimana. Jadi kayak pengen nyoba hal baru itu lagi. Ya jadi yang di depan layarnya ya. Iya, gitu. Itu nah, tapi untuk tema-tema kontennya sih udah coba untuk bikin apa namanya? Listing gitu. Tinggal nanti gimana eksekusinya gitu. Semoga sih terrealisasi ya. Amin. Karena content creator itu adalah kuncinya konsisten. Iya. Itu Sejak yang susah. kapan ya kita udah berkonsisten ya? Iya. Kalau Cintaing gimana Cintaing? Kalau gua untuk plan kedepannya mungkin gua masih di Jogja dulu karena ya selain gue suka sama Jogja ya, gue melihat adanya peluang karir juga di sini dari tempat kerja gue sekarang, dan apa yang sedang gue usahakan dari dulu tuh perlahan-lahan tercapai di Jogja gitu ya. Jadi pengen ngonten juga, berbagi konten juga sama teman-teman yang meninggalkan Jogja atau orang yang lagi kangen dengan Jogja dengan konten-konten gua gitu. Karena itu sebenarnya sih dulu tercipta karena kan kita dulu kan pulang kerja atau pulang kuliah kan masih sering teateran gitu kan. Nah sekarang kan semenjak kita lulus, teman-teman pada pergi, kan kayak habit-habit yang kayak gitu kan udah nggak ada, hilang ya? Udah hilang. Jadi gue mikir kayak media apa selain panggung yang bisa menyampaikan
keresahan benar. gitu. Dan akhirnya gue pilih kamera dan lewat konten-konten yang gue bikin itu ya semoga bisa apa ya sedikit mewakilkan perasaan teman-teman yang punya perasaan yang sama gitu. Atau orang-orang yang lagi struggle di Jogja gitu ya, biar tambah Iya. semangat terus menjalaninya juga enjoy dan happy. Iya, betul sekali. Kalau apa? Kalau gua karena gua masih akan di Jogja ya setidaknya 1 tahun lagi kan ada kontrak ya. Itu udah sebuah kepastian saya masih di Jogja 1 tahun lagi. Apa ya lebih banyak belajar lagi aja sih karena masih banyak yang perlu dipelajari, masih banyak karya-karya yang pengen gua hasilin entah itu karena gua lagi suka motret sekarang gua pengen motret banyak hal yang lebih bagus dengan banyak lah yang harus dipelajari sekarang mah sama ya konsisten aja apa ya gue sebenarnya nggak ada capaian yang terlalu melihat ke depan tapi ya jalanin yang sekarang sambil belajar tipis-tipis gitu. Tapi sebelum ini berakhir, gue mau nyampein cita-cita gue sekarang. Apa tuh bro? Cita-cita gue sekarang adalah menikah dan punya rumah di Jogja. Itu ya Ada yang camkan. ngangguk-ngangguk. Tuh, kameramen siap ya kameramen ya Menikah di dan belakang. punya rumah di Jogja. Iya. Suatu saat nanti. Iya, Tidak amin, dalam- amin. Mengingat tanah di Jogja ini sudah mahal. Iya, mending cepet-cepet ditargetkan ya. Iya. Bahkan di daerah yang udah pinggiran Wates dan sebagainya itu udah mahal. Jadi semoga tercapai. Amin. Semoga ada endorsan yang masuk. Iya. KPR semakin banyak KPR ya. gitu. Ya ini BTW sofanya nyaman banget ya Iya, kita iya. disponsori nggak ini sofanya Mbak Cinta? Iya, ini kita pakai sofa dari Lovis ya, teman-teman. Lovis. Jadi Kita teman-teman nggak kerasa ya duduk kayak di empuknya ternyata Kayak damn, kayak nggak bro. di sofa. Sudah 3 Kayak di jam awan ya. Si soft selling. itu. Selling kan. Nah, ini pokoknya sofanya nyaman. Kalau misalnya kalian mau cari sofa bisa juga di Lovis ini. Iya. Ini kalau Begitu. jadi kasur nggak usah pakai spray ya guys. Jadi udah. Ini Lembut. bersihnya juga gampang juga nih pasti. Udah nggak hangat udah bersihin juga. Jauh banget sampai bersihinnya. Udah gitu aja value-nya, ngobrol kita guys. kali ini mungkin next lu kepikiran buat ajak siapa lagi nih di podcast kita selanjutnya. Belum kepikiran untuk siapa lagi, tapi yang pasti dari teman-teman terdekat dulu aja. Gitu. Karena memang capaiannya ya pengen ngobrol aja sama teman-teman terdekat gitu, live update gitu-gitu sih. Betul. Begitu. Oke, karena ini udah 3 jam ya kita podcast di sini. Jadi goodbye and see you kembali lagi ke Jogja. Bye bye.